Usulan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah agar Komnas HAM dievaluasi mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Menurut pakar hukum tata negara, Profesor Dr. Jimli Asyidiki, organisasi Komnas HAM justru harus diperkuat karena pemerintah butuh penyeimbang dalam menjalankan demokrasi. Dalam demokrasi, suara mayoritas selalu menjadi pemenang. Namun jangan sampai hak minoritas terabaikan. Disitulah Komnas HAM berperan sebagai penyeimbang dan pengingat bagi pemerintah. Jadi kata-katanya Pak Fahri Hamzah itu ya sudah kita lihat positif aja. Tapi jangan kesimpulannya dibubarin. Mentang-mentang dia mau bubarin KPK, ikut-ikut ini bubar juga. Jangan, dua-duanya itu kita perlukan. KPK maupun Komnas HAM. Satu lagi lingkungan hidup, itu 3 isu ya mondial sekarang. Jadi di era globalisasi ini isunya sama penting. Human rights, korupsi, dan lingkungan hidup. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kembali memberikan pernyataan kontroversial. Fahri mengatakan keberadaan KPK dan Komnas HAM harus dievaluasi. Pernyataan ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari pansus angket KPK yang saat ini sedang bergulir di DPR. Bergabung di CNN Indonesia Newsroom, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Halo, selamat sore Bang Fahri. Selamat sore. Bang Fahri, apa dasarnya pernyataan Anda ini sebenarnya? Ya, jadi sekitar 3 tahun yang lalu, Presiden membubarkan 10 lembaga semi negara. Ya, termasuk di dalamnya adalah Komisi Hukum Nasional yang waktu itu dipimpin oleh Profesor Sahetapi. Ya. Ada juga Dewan Gula dan beberapa komite-komite yang totalnya 10 waktu itu. Nah, waktu itu ketemu dengan Presiden dan mengatakan kami terus melakukan evaluasi. Saya bilang, Pak, saya mengucapkan selamat sebab ada beberapa dari lembaga itu yang mitranya juga dengan kami di DPR dan kami memang merasa ada semacam tumpang tindih. Dan memang buktinya ketika lembaga itu dibubarkan rupanya tidak ada masalah juga. Nah, jadi memang inilah yang disebut sebagai lembaga semi negara atau State Auxiliary Agency atau State Auxiliary Body atau yang di dalam bahasa undang-undangnya itu disebut sebagai lembaga sampiran ya negara ya. Artinya lembaga ini diadakan sebetulnya sebagai lembaga yang independen untuk men-challenge ya kerja dari lembaga negara inti ya eksekutif body ini. Kementerian kah, badan kah, atau lembaga-lembaga yang menempel pada kabinet, pada pemerintahan, itu di-challenge oleh lembaga-lembaga ad hoc yang sifatnya independen ini, supaya mereka bekerja lebih baik, gitu. Dan itu utamanya dasar dari pembentukan mereka. Nah, ketika lembaga ini ada, itu harus agak intensif di evaluasi, ya. Semakin dinamis evaluasinya itu semakin baik ya. Saya kemarin baru belajar dari Korea Selatan karena ada pertemuan parlemen negara-negara Eurasia. Mereka itu sangat aktif itu melakukan evaluasi terhadap pembentukan lembaga-lembaga semi negara ya. Sehingga itu digabungkan, dipecahkan, dibubarkan, itu menjadi sesuatu yang biasa sebagai mekanisme rutin. Namanya juga lembaga semi, lembaga ad hoc, lembaga bukan inti. Iya. Karena fungsi-fungsi itu ada di dalam negara. Ya, misalnya terkait Komnas HAM. Kemarin saya ditanya oleh teman-teman wartawan tentang ada perkembangan di dalam Komnas HAM. Katanya anggota Komnas yang akan terpilih ini teridentifikasi partisan, teridentifikasi punya hubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang dikritik dan seterusnya begitu. Saya bilang evaluasi aja dulu ya kan, karena kan ada Dirjen HAM kan di dalam Kementerian Hukum dan HAM. Nama kementeriannya sendiri dulu Kementerian Kehakiman namanya kan, atau Departemen Kehakiman. Sekarang kan namanya Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ada Direktorat HAM di dalamnya yang kerjaannya itu sama, mengevaluasi terhadap penegakan hak asasi manusia. Bahkan juga kita sudah lengkapi mereka dengan undang-undang bantuan hukum dan sebagainya. Ada juga
kita punya lembaga perlindungan saksi dan korban, ya, yang melindungi hak-hak saksi dan korban. Semuanya sudah ada. Ya sekarang Komnas ini dievaluasi aja. Kalau perlu digabung dengan yang lain, mungkin dari 106 dari lembaga negara itu bisa menjadi lebih sedikit, bisa jadi tinggal 50, bisa tinggal 25. Tetapi itu akan menyebabkan kita berhemat cukup banyak anggaran negara, sementara fungsi dari kenegaraan kita tidak ada yang berkurang. Bang Fahri, tapi yang kemarin yang kemarin Anda juga spesifik katakan itu juga adalah KPK. Bagaimanapun kita lihat lembaga-lembaga ad hoc ini awalnya didirikan karena melihat lembaga-lembaga yang ada sekarang kerjanya belum efektif, katakanlah dengan pemberantasan korupsi. Pada saat itu didirikan karena melihat polisi, kemudian kejaksaan pada saat itu masih belum bisa memberantas korupsi. Kalau sekarang Anda melihat semuanya sudah bisa? Saya begini, soal KPK ini sekarang kita udah punya panitia angket. Ya, kita lihat saja dulu panitia angket. Tapi saya terus terang itu banyak hal-hal yang tidak masuk di akal saya. Misalnya 15 tahun kita bisa belum mengukur sukses gagal. Ya, itu agak sakit pikiran saya kalau mengikuti disebut sukses gitu loh. Ya ini gagal kalau menurut saya sih gitu. Karena itu ayo evaluasi dengan baik-baik banyaknya gitu. koruptor yang sudah dihukum masih gagal, Bang Fahri? Atau apa ukuran ya, itu Anda? termasuk yang harus dievaluasi lah ya. Sebab kadang-kadang kita menciptakan definisi-definisi yang tidak, tapi alat ukurnya tidak jelas. Yang kedua, ini pekerjaan begitu penting katanya pemberantasan korupsi ini. Tapi tanggung jawab presidennya tidak ada di situ. Kalau menurut saya, kalau ada lembaga pemberantasan korupsi, ya penanggung jawabnya presiden. Presiden yang dipilih oleh rakyat, presiden yang disumpah oleh rakyat, masa kita nggak bisa tagih memberantas korupsi apa tidak? Ya kan, dalam 10 tahun, 15 tahun belakangan ini, kalau kita nanya presiden, kita nggak bisa nanya kenapa Anda gagal memberantas korupsi, sebab dia akan lempar bola, dia akan lempar tanggung jawab kepada lembaga lain, padahal tapi dia nanti yang kalau misalnya menjawab, dibilang intervensi, Bang Fahri. Ini hal-hal yang harus dievaluasi. Oke, Bang Fahri, tapi kalau misalnya spesifik ini tentang KPK, kan sekarang pansus hak angket sedang berjalan. Tapi kalau misalnya kacamatanya sekarang sudah melihat adalah evaluasi atau saya mau konfirmasi dulu, ini evaluasi atau bubarkan, Bang Fahri? Jadi memang luar biasa KPK ini ya, telah menakutkan bangsa Indonesia ini sehingga dia itu jadi tidak boleh disentuh gitu ya. Padahal ini biasa saja, rekonfigurasi dalam tubuh negara itu biasa saja ya. Lembaga itu muncul, tenggelam, ada tidak ada, itu biasalah, itu format rasional yang rasional saja. Nah, karena itu biarkan ini lembaga angket ini sebagai lembaga investigator menemukan apa yang sebetulnya terjadi di dalam. Nanti Anda akan kaget juga menyaksikan hal-hal yang Anda tidak pernah pikirkan dan tidak terbayang bahwa banyak juga masalah rupanya gitu loh. Apa misalnya, nah, dari Bang Fahri? masalah yang kita temukan itu, mari kita duduk dan kita evaluasi apa baiknya ke depan. Saya punya rumusan, saya lebih cenderung mengikuti pola Korea Selatan, yaitu menggabungkan antara KPK dengan Ombudsman supaya dia punya kekuatan di daerah-daerah. Sebab Ombudsman sekarang sudah punya cabang di seluruh Indonesia, di 34 provinsi paling tidak gitu. Bang Fahri, tapi kalau misalnya saya ingin menanyakan sekarang tentang ukuran keberhasilan nih. Kalau misalnya ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi versi Fahri Hamzah apa? Kalau saya ukuran sukses memberantas korupsinya nggak ada lagi. Gitu. Tapi kalau Anda mungkin ukurannya adalah korupsinya tambah banyak, itu ukuran suksesnya. Itu yang saya nggak bisa terima. Saya sakit kepala saya melihat dana negara dan kewenangan itu digunakan untuk masalah yang nggak selesai gitu loh. Saya ukuran suksesnya itu masalahnya hilang, masalahnya selesai. Tapi kita ini menganggap sibuk itu sama dengan sukses. Ada 2 kepala desa, yang kiri dan yang kanan. Yang kiri ini nggak tidur malam, kerjanya ngejar maling. Masuk TV, keluar masuk talk show, sibuk luar biasa.
ada satu kepala desa nggak ada maling karena dia selesaikan, dia atur bagaimana caranya, pendekatan sistem dan sebagainya, selesai, masyarakatnya sadar. Nah kita ini setiap hari tepuk tangannya buat kepala desa yang keluar masuk TV itu. Oke. Dan itu bahayanya adalah karena satu bangsa. Tapi kepala desa yang diam saja itu keliru, apakah berhasil benar-benar? Sibuk Bang dianggap Fahri? sukses. Ya. Saya maunya begitu. Maunya ya. Masa Oke. saya nggak boleh sebagai wakil rakyat, saya mau bilang sukses berantas korupsi itu artinya korupsinya nggak ada. Loh, Oke. kok korupsi tambah banyak dibilang sukses bagaimana sih? Ini kan yang nggak masuk di akal saya gitu loh. Oke Bang Fahri, kita jeda dulu sekarang, nanti akan bergabung kembali ya dengan Bang Fahri ya. Kita sekarang jeda komersial dulu. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kami masih bersama dengan Fahri Hamzah yang Wakil Ketua DPR RI yang bergabung dari Gedung DPR Jakarta. Bang Fahri, sekarang kalau misalnya evaluasi lembaga semi negara, evaluasi KPK, evaluasi Komnas HAM. Evaluasi KPK sekarang, kalau melihat evaluasi KPK, orang-orang berpikirnya DPR tidak mungkin bisa secara objektif mengevaluasi KPK karena KPK beberapa kali menangkap anggota DPR, menangkap basah, korupsi, suap, dan lain sebagainya. Sekarang ada pansus hak angket KPK. Dan sebelumnya juga teman Anda Fadlizon juga pernah wacanakan teori serupa tentang cara kerja lembaga negara kita perlu perbaiki ya. Kita harus punya baik sangka pada pembentukan lembaga-lembaga negara, terutama lembaga-lembaga inti. Anda nggak boleh mengatakan bahwa kalau ada hakim yang ditangkap KPK berarti pengadilannya udah nggak bisa diandalkan lagi. Kalau ada komisi atau hakim Mahkamah Konstitusi ditangkap KPK, Mahkamah Konstitusinya jangan dipercaya lagi. Karena pada dasarnya semua kan sudah ditangkap KPK. Ya. Polisi sudah ditangkap KPK, jaksa ditangkap KPK, DPR sudah ditangkap KPK, DPRD ditangkap KPK, DPD ditangkap KPK, gubernur ditangkap KPK, bupati ditangkap KPK. Lalu apa kita mau bilang, udahlah ini lembaga nggak bisa dipercaya. Sementara yang tidak pernah ditangkap itu cuman KPK. KPK gadungan banyak. Kenapa? Karena KPK tidak boleh disadap. Lembaga lain tidak boleh menyadap seperti KPK menyadap lembaga lain. Kemudian OTT itu adalah terminologi yang ditemukan oleh KPK dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, dalam KUHP istilah OTT itu tidak ada sebetulnya. Dan ini adalah hasil temuan-temuan di tengah jalan oleh KPK. Sekarang apakah di Indonesia ini hanya ada KPK yang boleh diandalkan dan lembaga lain tidak boleh diandalkan karena hanya KPK yang menangkap dan KPK tidak pernah ditangkap? Apakah nalar kebangsaan kita itu mau dibalik ke arah sana? Bahwa hanya KPK aja yang bisa diandalkan sekarang ini. DPR kalau bikin angket jangan dipercaya sebab mereka pernah ditangkap KPK. Nah masalahnya Nanti itu kalau yang MK bikin dipercaya keputusan, jangan masyarakat dipercaya. saat ini. Mereka kan pernah ditangkap Bang oleh Fahri. KPK. Semua begitu, tentara juga, auditor sekarang ada black campaign terhadap auditor negara. Kalau ada temuan kerugian negara oleh BPK bilang jangan dipercaya sebab mereka juga memang sudah ditangkap oleh KPK. Loh kan ini artinya adalah destruksi terhadap negara. Negara yang begini besar mau kita rusak dengan cara seperti ini gitu loh. Nah saya kira ini yang harus dievaluasi. Rakyat Indonesia harus percaya kepada DPR sebab mereka dipilih di DPR ini untuk itu. Untuk menjadi supreme controller dari semua lembaga negara, semua institusi lain yang bisa memanggil mereka, yang bisa mengklarifikasi itu hanya DPR. Oke, Supreme Controller. Supreme Controller harapannya adalah objektif. Tapi bagaimana mungkin sekarang masyarakat bisa objektif ketika begitu banyak pernyataan-pernyataan di luar sana oleh teman-teman Anda sesama anggota DPR yang memang sudah tidak memberikan ruang untuk objektivitas? Loh kan ini pansus angketnya baru dibentuk, mereka juga baru bekerja, ya kan? Ini juga baru mau manggil para pakar, mau mendiskusikan secara terbuka. TV seperti CNN, welcome, silakan bikin siaran langsung.
publik mau bikin streaming, silakan bikin streaming langsung. Ini terbuka. Ini diskusi nasional, debat nasional. Nggak usah takut dengan diskusi dan perdebatan dan keterbukaan. Mari kita berdiskusi. Kita ini bangsa besar, bangsa dewasa. Nggak usah takut diskusi. Tetapi juga nggak usah percaya dengan mitos-mitos DPR pasti jahat, KPK pasti nggak ada salahnya. Itu jangan begitu. Buka aja dulu semuanya. Mari kita diskusikan di ruang yang terbuka. Kan begitu masalahnya. Oke, sekarang terkait dengan pansus hak angket nih Bang Fahri, yang pasti juga Anda sudah tahu pergerakannya seperti apa sekarang. Ada rencana kemudian untuk yang terdekat tanggal 6 Juli besok mau ke Sukamiskin, itu sebenarnya apa yang mau digali dari sana Bang Fahri? DPR itu punya hak-hak yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Ya. Iya. Ada peradilan umum, ada peradilan khusus. Ya. Ini peradilan nggak boleh manggil presiden. Ya. Yang boleh manggil presiden itu Mahkamah Konstitusi kalau ada sidang impeachment dan DPR. Saking besarnya kewenangan DPR itu. Jadi DPR ini mau manggil siapa, mau ketemu siapa, selama itu dalam tugas, itu memang haknya. Kok jadi kita bangsa Indonesia ini, gara-gara anggota DPR di OTT ini gitu ya, saya terus terang saya sudah punya temuan sendiri yang bermasalah itu OTT-nya. Karena OTT ini dipakai untuk merusak lembaga lain, ya kan? Dan tidak ada efeknya kepada diri sendiri, karena diri sendiri kan kita nggak tahu. Masa sih nggak ada penyidik KPK yang terima uang, yang terima suap, yang main kasus? Orang mereka polisi juga, berasal dari kepolisian juga. Apa betul dari kepolisian begitu pindah KPK jadi malaikat? Kan nggak begitu. Akhirnya gini ya, kecurigaan kita itu mari kita letakkan dalam kelembagaan negara. Mari kita duduk dan kita bahas ini bersama. Kita pakai BPK sebagai auditor negara, supreme auditor. Masa depan dari pemberantasan korupsi kita itu adalah auditor. Karena korupsi itu adalah penyembunyian fraud di balik-balik anggaran pemerintahan. Bukan uang 10 juta, 20 juta yang ditransaksikan pakai cash. Bagaimana kalau orang sekarang nggak mau lagi bertransaksi pakai cash? Apa kita mau bilang Indonesia bebas korupsi? Korupsi itu dalam fraud, disimpan di dalam anggaran negara. Nanti akan banyak yang terungkap, tapi kita sebagai rakyat, kita tontonlah, berilah ruang dan kesempatan baik ini, positif sikapnya kepada DPR untuk membuka dan membedah masalah ini seterbuka-terbukanya. Nggak usah takut ya. Janganlah kecintaan kita kepada KPK itu menyebabkan kita jadi takut mendiskusikan KPK. Buka aja, jangan-jangan di dalamnya juga banyak tikus. Ya kita nggak tahu, kita buka aja dulu. Kan begitu cara berpikir kita, rasional dong. Ya jangan dogmatis. Kalau agama itu boleh kita alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang beriman itu percaya kepada yang gaib. Lah kalau KPK ini nggak ada yang gaib, ini lembaga negara rasional, pakai uang rakyat, pakai uang negara, ya buka dong. Kenapa kita takut terbuka? Bisa dikatakan ini sebuah pembalasan dari DPR karena Anda beberapa kali tadi mengatakan bahwa DPR ini lembaga yang kuat, yang luar biasa. Karena itu yang sekarang mungkin saat ini dilihat oleh masyarakat, Bang Fahri. Ya begini loh, Anda juga perlu juga memperbaiki cara berpikir kita dong. Ya. Istilah pembalasan, istilah balas dendam dan sebagainya, itu kan tidak kita kenal. Apa gunanya gitu loh. Ini kan kayak jadi dianggap ini permainan petak umpat anak-anak kecil di kampung itu. Ini lembaga negara mau membuka cara kerja negara, ya kita buka dong. Itu aja. Jangan ada masuk prasangka-prasangka yang ditambah-tambahkan, yang tidak enak didengar sebetulnya. Tetapi fiksi ini, mitos-mitos dan fiksi ini sudah diciptakan banyak betul. Seolah-olah anggota DPR itu rusak semua. Seolah-olah lembaga ini nggak bisa diandalkan lagi. Seolah-olah lembaga ini maling semua yang setiap hari ngambil amplop, ngambil uang sana kemari. Kan itu terus yang dicocokkan ke kepala orang. Sehingga seolah-olah lembaga ini jangan dipercaya lagi. Loh, kalau Anda sudah tidak percaya DPR, ya kita bubarkan aja seperti zaman dulu lagi. Kita kembali ke zaman kerajaan. Kita cuma punya satu raja, dia eksekutif, dia legislatif, dia yudikatif. Titah baginda kita ikuti setiap hari. Nggak ada lagi kebebasan. Orang bebas itu akan dibunuh secara diam-diam. Apa kita mau kembali ke masa lalu? Kan tidak. Maka DPR sebagai tempat kita terbuka,
ya, termasuk wartawan seperti Anda ini kan paling terbukanya kan di DPR ini, karena DPR ini yang membolehkan kita berdiskusi secara terbuka. Ya gunakan ini untuk mengedukasi rakyat. Mitos-mitos bahwa DPR itu maling banyak, itu bahaya betul itu. Itu telah dipakai merusak kita selama ini. Padahal setiap 5 tahun kita menyelenggarakan pemilu. Bang Fahri, saya ingin mendapat jaminan bahwa ini semua pansus angket KPK akan berjalan transparan seterbuka-terbukanya, ya? Jaminannya adalah kehadiran Anda di ruang-ruang sidang itu untuk menyaksikan secara terbuka dan mengumumkan kepada rakyat. Sebab pada dasarnya semua persidangan ini terbuka kecuali ada permintaan dari yang diperiksa kalau dia mau menyampaikan satu rahasia negara atau yang melindungi dirinya. Dan itu tentunya nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bisa melindungi mereka. Karena kita sudah punya semua lembaganya. Baik, terima kasih Bang Fahri Hamzah sudah bersedia berbicara di CNN Indonesia Newsroom.